bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam pembelajaran biologi dengan materi sistem respirasi. Tujuan pembelajaran menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun dan fungsi organ pada sistem respirasi. Materi kita 1. Fungsi sistem respirasi, 2. Organ sistem respirasi, 3. Mekanisme respirasi, 4. Frekuensi respirasi, 5. Transport dan pertukaran gas, dan 6. Volume dan kapasitas paru-paru. Kita mulai yang pertama, fungsi sistem respirasi. Sistem respirasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Selain itu, sebagai jalur pengeluaran gas dan uap air. Yang kedua, organ sistem respirasi. Sistem respirasi manusia terdiri atas organ rongga hidung yang disebut cavum nasalis, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, dan bronchiolus, serta alveolus. Bronchiolus dan alveolus terdapat di dalam pulmo atau disebut paru-paru. Sebagai selaput pelindungnya adalah pleura. Selanjutnya, kita mempelajari tentang mekanisme respirasi pada manusia. Mekanisme respirasi pada manusia terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah peristiwa masuknya udara pernapasan ke paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah peristiwa keluarnya udara pernapasan dari paru-paru. Pada manusia, peristiwa pernapasan itu terjadi dengan pernapasan perut dan juga pernapasan dada. Pada kedua pernapasan ini ada otot-otot yang berperan. Mekanisme pernapasan dada, otot yang berperan adalah otot antar tulang rusuk bagian luar atau disebut dengan musculus intercostae external. Sedangkan pada pernapasan perut, otot yang berperan adalah otot diafragma atau disebut dengan musculus diafragma. Nah, pada respirasi ini, peristiwa inspirasinya akan terjadi jika otot-otot tersebut mengalami kontraksi. Sedangkan peristiwa ekspirasi terjadi jika otot-otot tersebut mengalami relaksasi. Selanjutnya, frekuensi respirasi. Frekuensi respirasi adalah kecepatan pernapasan dengan satuan menit. Beberapa faktor yang berpengaruh seperti jenis kelamin, suhu, aktivitas, berat badan, emosi, usia, dan tinggi badan. Berikut transport dan pertukaran gas. Transportasi dan pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh manusia adalah dua gas yang mengalami transportasi. Yang pertama adalah gas oksigen dan yang kedua adalah gas karbon dioksida. Oksigen ditransportasikan di dalam tubuh dalam bentuk oksigen yang terlarut di dalam plasma darah sekitar 3% dan oksigen yang berikatan dengan hemoglobin atau dalam bentuk oksihemoglobin sekitar 97%. Sedangkan gas karbon dioksida ditransportasikan di dalam tubuh manusia dalam 3 bentuk. Yang pertama, CO2 ditransportasikan dalam bentuk CO2 terlarut di dalam plasma darah sekitar 10%, kemudian dalam bentuk karbaminohemoglobin yaitu sekitar 30% dan dalam bentuk bikarbonat dalam ukuran 60%. Berikut volume dan kapasitas paru-paru. Oke, yang pertama ada volume tidal. Nah, volume tidal adalah volume respirasi normal, itu sekitar 500 cc atau 500 ml. Kemudian ada volume cadangan inspirasi, adalah volume yang masih bisa kita hirup oksigen setelah respirasi normal. Sedangkan volume cadangan ekspirasi adalah udara yang masih bisa kita ekspirasikan setelah ekspirasi normal. Volume sisa atau volume residu adalah volume yang masih tersimpan di dalam paru-paru walaupun kita telah menghembuskan nafas sampai kita merasakan telah sehabis-habisnya. Itu sekitar 1 liter atau 1000 cc. Sedangkan kapasitas vital
adalah kapasitas yang berada di paru-paru, sekitar 3.500 cc. Dan volume total paru-paru adalah volume udara yang bisa ditampung oleh paru-paru, sekitar 5 liter atau kisaran 4.500 cc sampai 5.000 cc atau 4,5 liter sampai 5 liter. Oke, terakhir ada latihan yang akan anak-anak hebat kerjakan di rumah di buku catatan masing-masing. Nah, ada latihan ya, jadi jangan malas untuk berlatih supaya materi yang dipelajari tadi bisa lebih menguasai dan lebih sempurna. Baiklah anak-anak hebat, di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sehat selalu ya, dan jangan lupa latihan akan membuat kita semakin berhasil dengan baik. Bye.